Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi yang sehat ya. Dan seperti di video sebelumnya saya katakan kalau uh, saya ada di sebelah sini guys ya. Nah itu adalah clue-nya yang pertama. Terus clue yang kedua itu saya berada di daerah Jakarta Pusat. Dan lokasi yang akan saya datangi kali ini merupakan tempat yang cukup terkenal ya di daerah ibu kota Jakarta maupun di Indonesia ya, karena tempat ini cukup ini ya legendaris gitu ya. Oke guys, tempat itu apa? Ayo ditebak ya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share untuk mendukung channel ini. Dan seperti Anda lihat di layar monitor Anda, nah ini kita udah nyampe di sini guys ya. Dan di tempat ini sebelum kita ke lokasi yang jadi sentral yang akan kita tuju, kita akan menemui tempat yang kayak gini guys ya. Ada orang jualan-jualan gitu, kemudian aksesoris juga, kaos, baju-baju, dan kita harus ini yang memeriksakan ini ya suhu badan, kemudian harus mendaftar di aplikasi Peduli Lindungi ya, supaya kita diberi jatah untuk bisa masuk gitu guys, karena memang itu merupakan persyaratan dan kita harus mematuhi ya protokol kesehatan karena kita masih berada di tengah pandemi. Dan ini dia guys, adalah tempat yang ya juga ini ya, mungkin Anda yang pernah datang ke sini udah semakin tahu saja ya tempat apakah ini ya. Oke, ini lokasinya sekali lagi ada di daerah ini ya Jakarta Pusat ya guys ya. Oke, seperti ini guys. Dan di ini dia guys, saya guys ya. Agak-agak lecek gitu ya karena tadi di bus agak ngantuk gitu guys, karena semalam ini ya agak kecapean gitu. Nah di belakang saya tadi itu dia ada benda yang bendanya ya ada di sana ya. Oke, itu dia guys, bangunan yang biasa kita sebut sebagai Monas atau Monumen Nasional. Dan ini merupakan bangunan yang menjadi kebanggaan masyarakat di Jakarta pada khususnya dan juga di Indonesia pada umumnya. Dan untuk Monas sendiri ini merupakan bentukan yang diambil dari ini ya, dari salah satu budaya yang melekat di Indonesia, yaitu budaya tradisional. Ada lumpang atau lesung dan alunya gitu ya untuk menumbuh padi, dan itu merupakan ini sih Monas sendiri merupakan simbol dari kesuburan. Dan untuk di bagian atas dari Monas itu terbuat dari ini ya, dari emas murni gitu ya. Itu lapisannya maksudnya, tapi lumayan tebal ya meskipun hanya lapisan. Dan untuk ini lidah apinya itu kenapa kok ada kayak gitu-gituan juga, ini sebagai simbol berkobarnya semangat para pahlawan waktu itu gitu guys. Dan untuk pembangunan dari Monas sendiri, waduh mendung nih guys ya. Oke, di daerah Monas dan sekitarnya agak mendung guys. Oke, lanjut lagi ya guys ya. Nah untuk Monas sendiri itu dibangun dimulai di era Insinyur Soekarno atau Presiden Republik Indonesia yang pertama, dan kemudian dilanjutkan lagi sama ini ya, sama Pak Harto. Jadi kayak gitu ya. Dan memang sih untuk pembangunannya peletak dasarnya memang Insinyur Soekarno, tapi yang bisa membuat ini semua jadi selesai karena ketika ini ada bocor-bocor gitu guys ya di sana sini, dan itu memang perlu di ini sih dibenahi gitu supaya tetap menjadi kebanggaan bersama. Jadi kayak gitu guys.
Oke guys, kali ini saya ini ya tunjukin ke Anda semuanya kalau di sana sini ada banyak orang yang beraktivitas juga, berolahraga gitu ya sambil berkeliling karena ini tempatnya luas dan bisa menampung untuk pandemi sekarang ini sekitar masih memungkinkan untuk 50.000 orang. Nah, banyak banget kan ya. Dan di sebelah sini masih ada ini ya, ada kayak semacam kolam-kolam gitu yang tujuannya adalah untuk mendinginkan suasana yang ada di sini ya, suhunya maksudnya ya. Oke, karena kalau pagi kayak gini sih nggak terlalu panas ya, tapi kalau udah siang pasti akan cukup terik dan sangat panas. Jadi kayak gitu guys. Oke, ini merupakan suasana dari ini ya taman-taman yang ada di Monas, cukup keren. Ditambah lagi dengan ada monumen-monumen kecil gitu ya, kayak semacam penanda-penanda gitu ya, kayak simbol-simbol peringatan-peringatan ada di sini gitu ya ternyata. Oke, jadi kayak gini guys. Ini suasana Monas ya, dan kita nggak tahu lagi kapan bisa datang ke sini lagi karena lokasinya juga dari tempat tinggal saya cukup jauh guys ya, dan itu sekitar kalau menggunakan pesawat sih cepat gitu ya, cuman kadang-kadang malasnya di delay ya kalau ini kalau naik bus, waduh lumayan guys ya, tapi ini masih mending ya daripada sebelum ada jalan tol, itu pasti lebih capek lagi gitu. Dan begitu kita keluar dari area Monas, kita juga mendapati orang jualan-jualan kayak gini juga guys, dan ini yang jualan di sini kebanyakan orang-orang dari Madura guys gitu. Oke, jadi Anda yang berminat sekali gitu ya untuk berbelanja barangkali bisa berbelanja di daerah sini. Oke, makasih banget udah gabungan ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share untuk mendukung channel ini. Dan saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dan jangan lupa untuk nonton video-video yang lainnya di channel ini. Bye.